Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan alat pengendali pencemaran partikulat, yaitu alatnya gravity settler. Dengan anggota, yaitu ada Zahra Adila, Vera Hezelinda, Nurifda Musatika, Mutia Lutfiah, Heraniti Putiswardi, dan Regina Silvera. Selanjutnya, untuk table of content-nya, yang pertama ada fungsi dan parameter yang disisihkan, yang kedua ada jenis, yang ketiga cara kerja, yang keempat mekanisme pembersihan, yang kelima kelebihan, dan yang keenam ada kekurangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama yaitu mengenai fungsi dan parameter yang bisa disisihkan oleh alat gravity ini. Adapun fungsi dari gravity settler ini yaitu sebagai penangkap debu awal untuk menghilangkan atau menangkap partikel dengan ukuran besar. Adapun parameter yang dapat disisihkan yaitu partikel dengan ukuran besar atau sangat kasar, yaitu sekitar lebih besar dari 75 mikrometer. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu jenis gravity settler ini ada dua. Yang pertama ada string chamber sederhana, di mana terdiri dari box yang panjang yang dilengkapi dengan pipa inlet dan outlet, di mana gas ini di mana gas yang masuk partikel masuk melalui inlet dan partikel yang berukuran besar akan mengendap secara gravitasi. Yang kedua ada Howard setting chamber yang terdiri dari beberapa plat tipis yang dipasang secara horizontal untuk mengurangi volume udara yang berlebihan untuk pengendapan partikel. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Nurifda Musatika akan menjelaskan untuk cara kerja, di mana di sini dapat dilihat gas masuk dan di sana ada hopper dan juga gas outlet. Di sini nanti partikulat yang besar akan mengendap ke dalam hopper dan gas yang selanjutnya itu akan keluar melalui gas outlet. Di sini itu menggunakan gaya gravitasi sehingga gas akan mengendap ke bawah hoppernya. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Regina Silvera, BP 2002. Sebelumnya izin Ibu dan teman-teman, karena kendala device saya tidak bisa on-cam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pembersihan. Yang pertama itu ada pembersihan manual dengan yang pengurasan lumpur. Lumpur yang terkumpul di dasar hopper dikeluarkan secara manual dengan membuka katup pengurasan, yaitu dengan pembilasan. Ruang setelah dibilas dengan air atau udara bertekanan untuk membersihkan sisa lumpur dan debu yang menempel pada dinding. Yang ketiga itu pembersihan pelat. Pelat pengumpul debu dilepas dan dibersihkan secara manual dengan sikat atau kain. Yang kedua itu ada pembersihan otomatis yang mana terbagi atas sistem flush otomatis. Sistem ini menggunakan air atau udara bertekanan untuk membilas ruang settler secara berkala sehingga lumpur dan debu terbawa keluar. Yang kedua itu sistem scraper. Sistem ini menggunakan scraper mekanis untuk membersihkan dinding settler secara berkala. Yang ketiga itu sistem getaran. Sistem ini menggunakan getaran untuk melonggarkan lumpur dan debu dari dinding settler sehingga mudah terbawa keluar oleh aliran gas. Next. Nah, untuk frekuensi pembersihan alat gravity settler tergantung pada beberapa faktor seperti yang pertama jenis dan konsentrasi partikel yang dipisahkan, laju aliran gas, efisiensi pemisahan yang diinginkan, dan pada umumnya pembersihan manual dilakukan setiap 1-2 minggu sekali, sedangkan pembersihan otomatis dilakukan lebih sering, yaitu setiap beberapa jam atau hari. Adapun tips untuk pembersihan yang efektif yaitu kita dapat menggunakan air atau udara bersih untuk membilas settler. Pastikan semua katup dan saluran pembuangan berfungsi dengan baik. Jangan lupa periksa kondisi plat pengumpul debu secara berkala dan bersihkan jika diperlukan. Nah, ikuti instruksi manual dari pabrik pembuat gravity settler. Dengan menggunakan pembersihan secara rutin dan efektif, alat gravity settler dapat bekerja dengan optimal dan memaksimalkan efisiensi pemisahan partikel padat dari gas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya Mutia Arfidah, BPS 2017 akan menjelaskan mengenai kelebihan dari gravity settler ini. Untuk yang pertama, desain alatnya itu sederhana, mudah untuk dibuat konstruksinya, lalu pemeliharaan yang mudah dan biaya pemeliharaannya sangat rendah. Lalu ada dapat dipakai untuk industri-industri yang mengemisikan udara yang sangat terpolusi partikulat, misalnya industri peleburan logam, lalu dapat dioperasikan pada temperatur tinggi, lalu harus dibersihkan secara manual dalam interval waktu tertentu, lalu dan hanya dapat menyisihkan partikel berukuran besar 10 sampai 50 mikrometer. Berikan ke saya. Baik, selanjutnya itu kekurangan dari gravity settler, di mana untuk ukurannya itu besar sehingga memerlukan lahan yang luas. Lalu harus dibersihkan secara manual dalam interval waktu tertentu, dan terakhir itu hanya dapat menyisihkan partikel yang berukuran besar, yaitu 10 sampai 50 mikrometer. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah hasil presentasi kami mengenai alat pencemaran partikulat yaitu gravity settler. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dan teman-teman. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.